Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah ke-34. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ukhruj min awsafi basyariyatika, keluarlah engkau dari sifat-sifat basyariyah, keluarlah engkau dari sifat-sifat kemanusiaan, an kulli wasfin, dari semua sifat, munaqidhin, yang bertentangan, li'ubudiyatika, untuk ibadahmu, litakuna, agar engkau menjadi, linida'il haqqi, ke panggilan Tuhan, al-haq, yakni Allah, mujiba, mengijabai, nurut, menerima, wa min hadratihi qariba, dan dari hadrah Allah menjadi sangat dekat. Ukhruj min awsafi basyariyatik, an kulli wasfin munaqidhin li'ubudiyatik. Cara keluar dari sifat basyariyah. Sifat basyariyah itu mengikat kita 24 jam, ya selagi kita hidup, ya basyariyahnya tetap ikut. Yang dimaksud sini bagaimana? Basyariyah al-madhmumah, artinya sifat-sifat basyariyah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja lah larangan Allah. Ghibah, namimah, dusta, kibir, ujub, riya, semua apa saja. Allahu Akbar. Jadi tidak akan ketemu ubudiyah sebelum menghilangkan basyariyah, itu rumusnya. Cara menghilangkan basyariyah bagaimana? Dilatih dan dilawan, itu aja. Dilatih itu bahasa Arabnya riyadhah, dilawan itu bahasa Arabnya mujahadah. Nah, tapi nanti ada yang namanya pertolongan Allah, ya. Itu yang ditunggu itu. Mustahil kita bisa berhasil keluar dari basyariyah yang menjadi hijab ubudiyah kecuali dengan pertolongan Allah. Kembalinya lagi, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, memang harus ini ya, harus sambil dikerjakan. Jadi teori-teori tasawuf, teori-teori hikam, teori-teori ihya, teori-teori bidayah itu jangan dibaca aja, sambil dikerjakan, sambil dirasakan. Nah, nanti ada pertolongan Allah itu. Untuk kelas-kelas pemula seperti kita-kita ini, santri-santri,
Coba dimulai dari itu aja dulu, dari malas ibadah, malas tahajud, malas menambah. Bagi yang sudah biasa 4 rakaat dinaikkan. Kalau Ki Hamid Pasuruan tuh rutin 12 ya, 12 rakaat kalau tahajud. Kalau amalannya Ki Hamid tuh waliullah kan, salah satu wali min auliyaillah yang sering disebut Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih itu Ki Hamid Pasuruan. Itu beliau kalau duha 12, tahajudnya juga 12. Bagi pemula yang ingin mulai mengamalkan ini tadi nih, ukhruj min awsafi basyariyatik, latih aja dulu dari sholat sunnah itu, qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail biasa 4, naikkan coba jadi 8, nanti dari 8 setelah 40 hari naikkan 12. Duhanya begitu, dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8, 12. Dinaikkan sambil dirasakan semangat yang datang di awal-awal itu biasanya tipuan. Pengalaman orang-orang ahli suluk itu semangat 45, bahasa saya semangat kagetan itu. Wah, ana mau sholat langsung 12. Itu biasanya nggak bertahan lama itu, berapa hari udah bubar. Bukan begitu caranya. Caranya itu pakai istilah arba'iniyat itu, 40 hari. Jadi akan menaikkan sesuatu, tunggu arba'ina yauman baru naik. Habis itu jangan naik dulu, tahan dulu. Kalau sudah kuat arba'ina yauman baru naik lagi. Itu ajarannya guru-guru begitu. Kita baca syarah buat tambah-tambah pemahaman. Ukhruj birriyadati wal mujahadah. Keluar engkau dengan riyadah dan mujahadah min awsafi basyariyatikal madhmumah. Dari sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat kemanusiaanmu, al-madhmumati yang tercela. Sawaun sama saja kanat ada tilkal awsafu, sifat-sifat itu zahiratan, bangsa yang zahir ya, yang bangsa jasad. Wahiyal qaimatu bil jawarih ka ghibatin, seperti ghibah, wa namimatin dan namimah, wa qatlin membunuh, wa salbin dan merebut, mencabut, nyerobot, wa batinah atau yang bangsa batin, wahiyal qaimatu bil galab ka kibir wa ujub wa riya wa sum'ah wa higid. Higid itu dengki ya, wa hasad, hubbi jahin wa mal, senang pangkat, senang harta dan lain-lain. Alhasil basyariyah baik yang bangsa jasad atau yang bangsa hati yang dilarang Allah Subhanahu wa taala itu harus diperangi sampai berhasil sembuh dari penyakit-penyakit tadi. Mempelajari penyembuhan sifat-sifat basyariyah madhmumah yang bangsa jasad itu disebut tafaqquh fid din. Kalau yang bangsa hati disebut tasawuf. Dua-duanya wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Melenyapkan basyariyah madhmumah menuju ubudiyah yang bersih, hukumnya wajib, maka mempelajari ilmunya juga wajib. An kulli wasfin, dari semua sifat munaqidin yang bertentangan diubudiyatika kepada penghambaanmu, ubudiyahmu, ibadahmu, litakuna agar engkau menjadi linida'il haqqi kepada panggilan Tuhan, mujibah nyembadani kalau bahasa Jawanya, mengijabah, nurut, patuh. Li'annaka, karena sesungguhnya engkau, Ustaz Imam dulu pernah bahas ini, urusan ini tuh. Qala Syekhuna Imam au ma huwa ma'na, perangi terus, au ma huwa ma'na ya, la anqul bil lafz anqul bil ma'na. Perangi terus sifat-sifat basyariyah sampai kamu naik fi rihabil malaika. Rihabil malaika itu apa?
Apa kata Allah, langsung dikerjakan. Malaikat itu kan nggak ada ceritanya nentang kan, terbersit menentang saja tidak ada. Nah, itu manusia itu kalau lulus di dalam keluar dari basyariyah menuju ubudiyah itu ada yang berhasil sampai ke situ. Nggak cerita Nabi Rasul ya. Kalau Nabi Rasul sudah luar biasa, nggak pakai talim ya sudah tercetak memang siddiq, amanah, tabligh, khatanah. Cuma cerita yang ini, yang bangsa-bangsa insan biasa. Itu kata suatu imam dulu, terus lama-lama bisa sampai firhabil malaika. Jadi zahirnya manusia, tapi batinnya tunduk 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yang sudah berhasil ini hatta fil amal yang biasa-biasa itu. Jadi mau makan ya kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, tidak makan sampai mendapat isyarah suruh makan, tidak minum sampai mendapat isyarah suruh minum. Jadi sampai dalam urusan sehari-hari itu tetap bisa dijadikan ubudiyah. Apa di Zubatu lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillah lahu ma qad nawa. Jadi begitu ya. Maksudnya hikam ini ada memang keluar dari basyariyah menuju ke ubudiyah. Itu ada. Artinya ajarannya ada, yang berhasil melakukan itu juga ada. Tapi untuk menuju ke sana harus mengamalkan ukhruj. Nah, keluar engkau. Nah ini keluar ini nggak kayak kita keluar rumah tinggal jalan menuju pintu keluar. Ini basyariyah ini, Masya Allah. Ya inti bayangin aja ya, kita dari bayi sampai malam ini ini saya baca malam ya. Malam ini kita baca hikam nih. Terikat basyariyah. Udah berapa tahun tergantung umur masing-masing. Tergantung umurnya masing-masing ya. Itu suruh keluar dari sesuatu yang sudah mengikat kita bertahun-tahun kan susah. Tapi bila haula wala quwata illa billah ya harus bisa. Dan bi'aunillah pasti bisa. Sedikit demi sedikit. Tadi yang saya katakan itu. Keluar dari kasal aja dulu, dari malas ibadah. Obatnya apa? Dipaksa. Rumusnya makso, ilmu paksa, dipaksa. Memang dakwahnya basyariyah untuk menuju ubudiyah itu ya dipaksa, nggak ada lagi udah. Litakuna linida'il haqqi qarib mujiba, agar engkau menjadi mujib, orang yang menerima nida'ul haq, panggilan Allah, orang yang menuruti panggilan Tuhan, orang yang tidak terlintas di dalam batinnya kata-kata tidak. Allah nyuruh apa? Ya khair, sami'na wa ata'na. Suruh mengutamakan sholat daripada yang lain, sami'na wa ata'na. Suruh mengutamakan puasa daripada tidak, sami'na wa ata'na. Apa saja. Perlahan-lahan dia mulai mengikis basyariahnya menuju kepada ubudiyah hatta takuna abdan khalisan lillahi azza wa jal, hamba yang murni hanya mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takuna linida'il haqqi mujiba wa min hadratihi qariba, dan menjadi garib, orang yang sangat dekat kepada hadratullah. Kalau sudah masuk fi dairatil muqarrabin, Anda sudah dicatat orang muqarrab indallah, itu ada yang namanya fatuhfadhu minal auzar. Engkau dijaga Allah dari melakukan dosa. Allah sendiri yang menjaga ini. Wa tatayassaru lakal a'mal, dimudahkan beramal saleh.
wa tataladzadzu biha. Bahkan mulai merasa ladzah dengan, jadi mujahadah yang asalnya berat nggak enak, roba itu rasanya jadi ladzah, jadi nikmat. Malah bifadlillah ya, ente bisa masuk ke daerah mahfuzin, orang-orang yang dijaga langsung Allah daripada berbuat dosa. Bukan maksumin ya, maksumin kan Nabi Rasul. Ini mah dairatul mahfuzin, orang yang mujahadah terus, nangis terus, minta kepada Allah Ta'ala supaya dijadikan orang soleh, diijabah sama Allah Ta'ala, dijadikan muqarrabin. Itu aja Allah Ta'ala sudah menurunkan hifz, penjagaan dari dosa. Jadi nanti ente mau dosa itu ada aja jalannya nggak jadi. Allah sudah itu nanti yang menghalangi. Jadi mau maksiat itu terhalang terus, caranya udah Allah itu yang ngatur. Nanti ente sendiri heran, kok bisa saya nggak jadi maksiat? Itu orang-orang mahfuz begitu. Allahumma ja'alna wa iyyakum wal ahbab wad dzurriyyah wat talamim wa man sami'a hadzal kalam minal mahfuzin. Amin.